Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi pada saat ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat saudara. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari buku Daniel, khususnya pasal 6, dan aplikasi dalam kehidupan saudara saya di akhir zaman ini. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai selesai, dan apa poin-poin yang bisa saudara dan saya dapatkan untuk menguatkan iman percaya saudara dan saya tentang firman ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Daniel tidak hanya luput dari kejatuhan Babylon oleh Media Persia, tetapi oleh Raja Persia, Raja Darius, ia diangkat pada posisi jabatan yang tinggi dalam pemerintahannya. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana Darius mengetahui perihal Daniel dalam hal ini, dalam pelayanannya di kerajaan Babylon. Namun Daniel dikenal memiliki kemampuan atau keahlian lebih dalam hal urusan administrasi kerajaan. Oleh sebab itu Raja Darius berencana menunjuk Daniel sebagai kepala pemerintahan, atau katakanlah sebagai Perdana Menteri pada zaman modern ini. Tanpa diragukan, Raja bertindak dengan benar untuk kepentingan pemerintahan kerajaannya. Tetapi ia tidak memperhitungkan akibat dari pengangkatan tersebut, yaitu timbulnya perasaan tidak nyaman atau kecemburuan dari pejabat kerajaan terhadap Daniel, yang dapat dikatakan sebagai seorang tawanan atau buangan. Dia diangkat sebagai pejabat tinggi pemerintahan Media Persia. Dengan kata lain, para pejabat di sekitar Raja Darius beranggapan atau mengatakan, mengapa bisa orang yang ditaklukkan memimpin para penakluk? Apakah dari antara kami tidak ada yang memiliki kemampuan, atau kami tidak dipercaya untuk jabatan tersebut? Jabatan Daniel di luar perkiraan atau harapan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Mereka menganggap itu terlalu berlebihan bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dari kerajaan yang ditaklukkan, diangkat pada posisi yang sama pada kerajaan Media Persia. Oleh sebab itu, para petinggi kerajaan Media Persia membuat perintah untuk memata-matai kehidupan Daniel, mencari sesuatu yang menjadi kelemahan atau kesalahan Daniel. Tetapi mereka tidak mendapati suatu yang dapat digunakan untuk menyalahkan Daniel, karena ia memiliki roh yang luar biasa.
Kata roh di sini, roh yang luar biasa, ini merujuk kepada atau pemahaman tentang Daniel itu orang yang setia, baik kepada Allahnya maupun kepada atasannya atau pemerintahan yang mendelegasikan tanggung jawab kepadanya. Itu Raja Darius. Ya, oleh sebab itu digunakan istilah roh yang luar biasa. Mereka gagal mendapatkan sesuatu kesalahan dari tugas yang diberikan raja dan kepribadian Daniel. Daniel tidak dapat dijatuhkan dari jabatan dan dari hadapan Raja Darius. Segala tugas yang diberikan Raja Darius kepada Daniel dilakukan secara profesional. Kemudian para petinggi kerajaan beralih kepada kehidupan spiritual atau kerohanian Daniel. Kehidupan spiritual Daniel dan tugas-tugas yang diberikan Raja Darius kepadanya tidak bertentangan selama ini. Lalu mereka mencoba menciptakan suatu rencana licik agar dapat menjerat Daniel karena ia dikenal sebagai seorang penyembah yang taat dan setia kepada Allahnya, Yahweh. Para pejabat tinggi yang tidak menyukai Daniel membuat rencana yang kelihatannya untuk memuliakan Raja Darius dengan mengatakan kepada raja bahwa seluruh gubernur, penyelenggara pemerintah, kepala daerah, dan yang mewakili kerajaan, para nasihat telah melakukan pembicaraan bersama-sama. Walaupun kelihatannya terlalu berlebihan, karena pada umumnya mereka tersebar dalam wilayah kerajaan yang luas, dan mereka tidak mengetahui sesungguhnya di balik rencana ini dengan pasti apa yang terjadi dengan pejabat-pejabat yang berada di sekitar Raja Darius. Mereka berkomplot menyanjung keberhasilan raja. Dan tepat, raja merasa tersanjung. Dan raja masuk dalam jebakan berupa sanjungan dari kelompok orang yang iri, dengki, atau cemburu untuk mencelakakan Daniel. Dibuatlah satu keputusan yang disepakati oleh para pejabat tinggi kerajaan. Ayat 89 kita baca tadi. Bahwa setiap orang selama 30 hari dilarang berbohong atau berdoa kepada orang atau Allah mereka. Selain daripada Raja Darius, para musuh Daniel yakin waktu 30 hari ini cukup panjang untuk menjebak Daniel agar Daniel tidak berdoa kepada Allahnya dan Daniel tentunya tidak mengecewakan mereka. Ayat selanjutnya. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan kau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Dari ayat yang kita baca, kita dapat melihat ya, para musuh Daniel memastikan bahwa Daniel segala belajar dari peraturan atau hukum baru yang berlaku bagi semua orang di kerajaan Media Persia, tidak terkecuali Daniel.
Tetapi Daniel taat akan keyakinannya untuk melanjutkan kebiasaannya berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem, di mana tingkap rumahnya yang terbuka itu adalah kebiasaannya. Daniel tidak mempertimbangkan alternatif lain untuk berdoa, ya, seperti menutup jendelanya atau memasang tirainya pada jendela, ya, atau berdoa secara diam-diam. Bahkan berhenti berdoa selama 30 hari untuk menyiasati atau mengecoh komplotan yang ingin menjebaknya. Menjadi pertanyaan, mengapa berdoa di dalam, di kamar atau di rumah atau di tempat ibadah gereja menjadi bermasalah? Kalau melihat kepada Daniel, kita tahu motifnya, yaitu kecemburuan. Ya. Tetapi kita tidak mengetahui apa yang terjadi bila Daniel berdoa dengan beberapa pilihan di atas, ya, seperti mengunci pintu, menutup jendelanya, atau memasang tirai pada jendela di tingkap-tingkap kamarnya. Yang pasti Daniel tidak dapat menerimanya. Yang kita ketahui dalam ayat ini bahwa Daniel melakukan kebiasaan yang ia sering lakukan, berdoa 3 kali sehari, memuji Allahnya, menghadap ke arah Yerusalem dengan tingkap-tingkap di kamarnya yang apa? Terbuka. Jika Daniel melakukan cara-cara untuk menghindar, maka ia akan kehilangan kesempatan akan pernyataan secara publik atas imannya kepada penduduk kerajaan Media Persia. Ya. Kebiasaan berdoa 3 kali sehari yang dilakukan Daniel ini merujuk pada peristiwa pada saat Raja Salomo mentahbiskan Ka'bah Allah di Yerusalem. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8, Anda bisa baca secara keseluruhan, atau ayat 35, 38, 44, dan 48. Dikatakan berulang-ulang, berdoa menghadap ke Yerusalem di mana Ka'bah Allah berada. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, kebiasaan Daniel ini merujuk kepada 1 Raja-Raja pasal 8, di mana Raja Salomo mengucapkan kepada bangsa Israel dimanapun mereka berada, kalau mereka berdoa, hendaklah mereka berdoa menghadap atau berkiblat ke Yerusalem. Alkitab tidak memberikan penjelasan atau komentar tentang berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem di mana Ka'bah Allah berada. Tetapi kita pun dapat melihat bagaimana Raja Daud mempraktekannya. Di dalam Mazmur 55 ayat 17 dalam versi Inggris dan atau versi Indonesia 18, ya, kita tidak mengetahui sebagaimana kebiasaan berdoa 3 kali sehari ini menyebar menjadi kebiasaan bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Akan tetapi beberapa catatan mengatakan bahwa kebiasaan ini dipraktikkan oleh gereja mula-mula, oleh kekristenan mula-mula. Kemudian pada saat tiba waktunya dengan jelas Daniel tidak menurut titah raja, maka kelompok orang yang memata-matai Daniel dengan segera melaporkan kepada raja bahwa Daniel sebagai seorang buangan melanggar titah raja. Kita mengetahui bahwa raja menaruh simpati kepada Daniel, dan mereka memastikan terlebih dahulu bahwa kerajaan memahami bahwa raja telah menandatangani undang-undang sebelum mereka memberitahukan peristiwa Daniel kepada raja. Segera raja menyadari bahwa ia tertipu, dan Raja Darius merasa geram sekali akan hal itu. Tetapi raja tidak dapat berbuat apa-apa. Sejak ditetapkan menjadi hukum, maka hal itu tidak dapat diubah lagi. Ia harus melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Segera dilakukan usaha yang dapat dia pikir agar dapat menyelamatkan penasihat CNN itu. Namun tidak ada jalan bagi Raja Darius untuk melepaskan Daniel. Walaupun dia kelihatannya berusaha mengulur waktu hingga sore hari. Dan para pejabat tinggi itu mengingatkan kepada raja. Namun tidak ada jalan lain selain mendampingi Daniel. Pada waktunya, raja secara pribadi menuju ke gua singa sambil meratapi kebodohannya. Hanya satu harapan, bahwa Allah akan campur tangan untuk melepaskan hambanya yang setia ini. Para pengawal memastikan penutup gua singa itu tertutup dengan baik, disertai dengan cincin meterai raja, dan para pejabat pemerintah memeteraikan pula dengan cincin mereka.
sehingga tidak ada orang mengutak-atik penutup gua tersebut sehingga Daniel bisa ditolong. Ayat selanjutnya, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidup, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, di hadapan Allah, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi inilah roh yang luar biasa, ya. Dia setia kepada Allahnya dan dia setia juga kepada Raja Darius. Ayat selanjutnya, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dan dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Raja Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Apa yang bisa diambil dari pelajaran kehidupan kerohanian Daniel di zaman Persia, Media dan Persia? Daniel pada saat dijebloskan dalam gua singa, perasaan raja gelisah, risau dan gusar, memikirkan tentang hal Daniel yang berada dalam gua singa, di mana singa-singa tersebut dalam keadaan lapar yang siap menerkam apa saja yang dilemparkan kepada mereka. Dalam pergumulan raja semalaman memikirkan Daniel, ia tidak makan, bahkan tidak dapat tidur. Dan pagi-pagi benar, raja segera pergi dengan tergesa-gesa ke tempat gua singa di mana Daniel dilemparkan. Raja Darius memiliki harapan samar-samar mengenai keselamatan Daniel. Oleh sebab itu, pada waktu ia tiba di depan mulut gua singa dengan suara yang bergetar oleh derita semalaman dan dengan penuh harapan, raja memanggil Daniel dengan suara sayu dan cemas. Dan kita dapat pastikan bahwa raja begitu gembira mendengarkan suara Daniel yang mengatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Kemudian Daniel dibebaskan oleh raja. Menjadi pertanyaan, mengapa bisa? Sedangkan hukum Media Persia tidak dapat diubah, tetapi Daniel bisa dibebaskan oleh Raja Darius pada saat itu. Dalam tulisan-tulisan atau komentar yang dalam beberapa buku, antara lain ini Lokukip halaman 118, memberikan pandangan berdasarkan kebiasaan Babylon kuno. Terhukum mati dapat bebas jika dia dalam menjalani hukuman tersebut. Hingga esok harinya, terhukum didapati tidak mati atau masih hidup, maka ia dapat dibebaskan. Demikianlah Daniel dapat dibebaskan oleh Raja Darius karena dia telah menjalani masa penghukuman. Itu hukuman mati dilemparkan di gua singa. Tetapi sampai keesokan harinya, Daniel didapati hidup, tidak binasa
oleh singa yang lapar. Dan Darius membebaskannya. Nah, sebagaimana Daniel beribadah kepada Allah secara terang-terangan, demikian pula umatnya di akhir zaman ini. Peribadahan kita kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, harus dinyatakan secara terbuka, sehingga orang dapat mengetahui Tuhan Allah yang kita sembah. Ibadah kita harus terang benderang. Ibadah kita kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dapat dilihat dari segala aspek kehidupan oleh setiap orang di mana kita berada. Sehingga itu menjadi suatu kesaksian dan menuntun mereka kepada Juru Selamat manusia, seperti yang dialami Daniel dan Raja Darius, di mana Raja Darius memberi perintah di seluruh kerajaannya bahwa setiap orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahnya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Ia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dengan kata lain, Darius mengakui Allahnya Daniel. Percaya Allahnya Daniel berkuasa, kekal, Allahnya Daniel hidup, yang menolong dan yang melepaskan umatnya dari kebinasaan. Oleh sebab itu, Lukas 12 ayat 8-9 mengatakan, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian pengalaman Daniel, di mana dia bersaksi menyembah kepada Allah yang hidup, dan menjadi satu kesaksian bagi Darius dan bagi seluruh bangsa di kerajaan Media Persia. Dan nama Tuhan dimasyhurkan oleh karena kesetiaan Daniel. Musuh umat Allah pada zaman hari ini berada dalam masyarakat. Musuh orang Kristen, pengikut Yesus Kristus ada di mana-mana di dalam masyarakat. Mereka melakukan tindakan seperti menghalau perbaktian atau bahkan membakar tempat ibadah. Ya, dan juga mereka ada dalam pemerintahan. Mereka berusaha membuat aturan-aturan undang-undang yang menyusahkan umat Tuhan untuk berbakti atau mendirikan tempat perbaktian. Namun, sebagaimana Daniel tidak gentar, demikian juga umat Allah yang setia tidak akan gentar menghadapi larangan, hambatan, pembakaran tempat ibadah, bahkan kematian sekalipun seperti Daniel hadapi. Tetapi itu menjadi suatu berita atau kesaksian bahwa kita menyembah kepada Allah yang hidup yang dapat menyelamatkan umatnya. Dan Daniel berhasil menyatakan Allahnya yang hidup, yang penuh kuasa, yang dapat menolong dia. Dan pengalaman ini dialami oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 12. Dikatakan mengenai bahwa apa yang terjadi pada diri Rasul Paulus, dia dipenjarakan oleh karena pemberitaan Injil, pemberitaan Yesus Kristus Juru Selamat, ya, justru telah menyebabkan kemajuan Injil itu. Sekali saya baca Filipi 1:12, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi peristiwa pembakaran, pelarangan, ya, undang-undang yang membatasi kehidupan umat Allah, umat Kristen, begitu Yesus Kristus, ya, itu terjadi menunjukkan keberhasilan penginjilan. Oleh sebab itu kita harus tetap setia melakukan perbaktian, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara bersama-sama, ataupun secara publik dimanapun saudara berada. Ada saatnya nanti cepat atau lambat pengalaman Daniel ini akan terulang kembali, di mana umat Allah yang setia kepadanya, yang menurut perintah-perintahnya, yang memelihara hukumnya, dan berbakti pada hari yang diciptakan atau ditentukan Allah, yaitu hari ke-7, hari Minggu penciptaan atau hari Sabat, akan dilarang untuk berbakti pada hari tersebut, yaitu hari Tuhan. Sebagaimana pengalaman Daniel saat itu, dan semua orang dilarang untuk berdoa atau berbakti kepada Allah mereka kecuali kepada manusia atau kepada raja atau kepada pemimpin spiritual. Siapa yang melanggar perintah manusia akan binasa. Dan sekarang menjadi pilihan bagi saudara dan saya.
Apakah sebagai umat Allah, pengikut Yesus Kristus mau mengutamakan perintah Allah, perintah Yesus Kristus, atau perintah manusia? Jika kita tidak mengikuti perintah manusia, maka kita dapat terbunuh oleh manusia. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan jika kita patuh setia kepadanya, kepada Allah kita, Allah yang hidup yang penuh kuasa untuk menyelamatkan umatnya dalam Lukas 12 ayat 4-5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Manusia bisa membunuh pengikut Yesus Kristus. Kita orang setia menyembah kepada Allah yang hidup, dan menurut perintah juru selamat kita bisa binasa oleh orang yang menentang terhadap Yesus Kristus. Tetapi setelah kita binasa, kita tidak dapat lagi dilakukan seperti apa yang mereka kehendaki. Tetapi karena kita takut baik kepada dapat membunuh tubuh maupun Allah yang dapat melemparkan seorang berdosa ke dalam neraka. Ayat selanjutnya mengatakan, Matius 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itulah apa? Allah kita, Allah yang hidup, yang menghakimi, yang memberikan upah kepada mereka yang menentang. Dia sebagai juru selamat, dia sebagai Allah yang hidup, yang penuh kuasa. Dan bagi saudara-saudara kita yang mengalami penyiksaan, bahkan kematian, firman Tuhan memberikan jaminan. Yesus Kristus juru selamat kita memberikan jaminan. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ya, perkumpulan peribadatan dari orang-orang percaya zaman akhir ini tidak dapat dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tertutup atau rahasia. Akan tetapi sebagaimana Daniel, demikian pula umat Kristen melakukan secara terang-terangan, sehingga dapat dengan mudah diketahui oleh orang-orang yang belum mengetahui tentang keyakinan saudara dan saya, tentang juru selamat kita, Yesus Kristus, tentang Allah yang hidup. Dengan cara demikian, sehingga dapat dengan mudah diketahui orang yang belum mengetahui. Dan sebagai suatu pernyataan kepada umum, bahwa kita menyembah kepada Allah yang hidup, yang menciptakan, yang menjadi juru selamat bagi umat manusia, bagi yang mau percaya kepadanya dan mau menerimanya sebagai juru selamat pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi, jika kita takut, malu melakukan secara terbuka atau terang-terangan peribadatan kita, maka firman Tuhan pun mengatakan dalam buku Lukas 12 ayat 8-9, kalau kita malu mengakui kepercayaan kita kepada orang sesama manusia, maka Allah pun akan malu mengakui saudara saya sebagai umatnya di hadapan malaikat-malaikat. Sekali lagi, sebagai penutup saudara, pengalaman Daniel sudah terjadi pada umat Allah yang setia dan taat kepada Allah dalam peribadatan atau penyembahan kepadanya, di mana perbaktian baik di tempat pribadi, rumah atau di gereja dilarang, baik secara verbal atau hukum, bahkan dengan kekerasan berupa pembakaran tempat peribadatan. Bahkan berdoa dan beribadah di rumah sekalipun kita mendapatkan tantangan berupa protes, larangan, seperti hal Daniel alami dan dipersalahkan. Itulah umat Kristen. Dengan tantangan, persekusi, hambatan, pembakaran tempat ibadah, pelarangan tempat ibadah di rumah perbaktian ataupun di rumah, itu menunjukkan pekabaran Injil telah maju pesat, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan dikatakan dalam Filipi 1 ayat 12, bahwa tandanya Rasul Paulus dipenjara oleh karena berita Injil, itu menunjukkan kemajuan penginjilan. Demikian juga saudara saya di zaman ini.
pengajuan, pemberitaan juru selamat, penginjilan, kabar baik itu telah sampai kepada siapa saja, termasuk terutama kepada orang-orang yang melarang, yang membakar tempat ibadah saudara dan saya, dan yang memprotes cara ibadah saudara dan saya, baik di rumah, di tempat peribadatan, atau di gereja, atau di mana saja. Inilah pelajaran yang kita dapatkan menguatkan iman percaya saudara dan saya. Pelajaran ini biarlah dapat menjadi berkat dan menguatkan saudara saya hingga kedatangan Kristus kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Amin.